eh, pas ketika jatuh itu sadar, sesadar-sadarnya posisi terlentang, agak miring sedikit, saya pun agak berat. Waktu itu refleks saya mungkin tangan kanan saya refleksnya itu menahan ya. Jadi sikut itu dislokasi dan banyak darah keluar. Nah ketika itu saya melihat sebelah rumah saya kan sawah di belakangnya. Sadar. Terus saya ngelihat, Masya Allah ini kok biru semua, di hijau semua, ladang itu kan. Ini di mana saya? Tapi saya lihat kanan kiri nggak ada orang. Akhirnya di situ titik nol saya. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini jalan terakhir untuk saya, matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau ini bisa saya disembuhkan, saya minta kepada-Mu ya Allah, hidupkanlah saya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain nanti. Itu doa saya pas ketika jatuh dan titik nol. Nah, setelah jatuh itu saya melihat tangan saya kondisinya sudah dislokasi dan sobek. Terus waktu itu cuma ada anak kecil yang melihat saya jatuh, saya bilang minta sama Dek tolong panggilkan istri atau orang rumah lah. Akhirnya dipanggilkan. Nah pada kaget kan, histeris terus mau dibawa kemana. Terus akhirnya saya kan kondisi lagi puasa, udah dibatalkan dulu, batalin puasa, terus mau dibawa kemana, terus akhirnya saya bilang udah bawa ke rumah sakit aja. Bawa ke rumah sakit, terus di rumah sakit pada waktu itu nggak ada dokter jaga ya, kalau di Pekalongan dulu kejadiannya di Pekalongan. Adanya dokter, nggak ada dokter spesialis ortopedi, karena memang cuman kalau di kampung itu hanya pada cuti ya, kalau ini. Jadi ada saran juga waktu saya dipanggil sama Om Deddy Kobuser itu, supaya di rumah sakit itu bisa bergantian untuk menjaganya. Jadi saya utarakan itu, untuk ini bisa, tapi itu semua saya ambil hikmahnya, karena memang pas pada waktu itu hanya dibersihkan sama dokter, dipasang gip, udah selesai. Karena pada itu dokter sudah usaha 5 rumah sakit, tidak ada dokter ortopedi. Jadi kosong, akhirnya besok pagi diputuskan untuk dioperasi di Pemalang. Jadi saya malamnya itu jalan ke Pemalang dan pagi dioperasi. Setelah operasi 2 hari pasang pen, diperbolehkan pulang. Setelah pulang, terus dirawat sama perawat di rumah, dibersihkan, dibuka perbannya segala macam. Setelah seminggu saya kontrol, ternyata kata dokter ini infeksi dan harus diamputasi. Nah, saya di situ, Masya Allah, yang benar kayak nggak percaya gitu saya kan. Dislokasi, tapi kondisi saya itu tulangnya bukan yang hancur gitu ya, bukan yang hancur, cuman dislokasi aja kayak renggang gitu kan, geser aja. Tapi memang ada darah, dan itu mungkin dari darah keluarnya itu yang membuat infeksi mungkin. Nah, setelah dokter menyatakan saya harus diamputasi, saya siapkan tim untuk tindakan. Saya terus bilang sama istri, gimana kalau emang kayak gini, karena saya sih nggak mau di sini dioperasi, karena mungkin saya melihat imbasnya kan infeksi gitu kan. Saya mau coba untuk cari alternatif lain, saya bawa ke Jakarta waktu itu. Ya tapi ini harus dioperasi kata dokter. Iya siap, saya bilang, saya minta surat rujukan aja dok, saya bilang. Dibawa ke Jakarta, saya ada kenalan dokter juga, terus dicek semuanya, ternyata kata dokter, Pak memang ini harus diamputasi karena virusnya sudah menjalar, jadi yang ditakutkan nanti memang nyawa taruhannya gitu. Jadi harus segera mungkin diamputasi. Dan itu pun saya masih harus berjuang untuk mematikan virus-virus yang sudah masuk gitu. Nah, pada waktu itu pun sebenarnya teman-teman pada datang, karena kan saya udah ada di komunitas panahan, ada yang sampai 1 jam nego sama dokter. Saya kan modal untuk manahnya itu karena di klub saya kan sudah, istilahnya sudah menjadi top untuk diperjuangkan. Kalau misalkan ada event di mana-mana tuh saya alhamdulillah selalu dapat medali gitu kan. Nah terus kata teman-teman itu, dok tolong jangan diamputasi, ada cara lain. Masih mencari opsi lain lah ya. Akhirnya sudah 1 jam nego segala macam, ruang operasi juga sudah disiapkan. Akhirnya dokter, sekarang terserah keluarga dan Bapak, gimana baiknya. Saran saya
diputuskan segera. Akhirnya saya bilang ke istri, gimana? Saya nanti kalau diamputasi, ya udah nggak apa-apa, kalau emang jalan terbaik, ya sudah. Saya putuskan amputasi dok. Langsung dilakukan malam itu juga, jam 10, jam 2 pagi saya sadar, siuman, saya lihat tangan saya sudah nggak ada, Masya Allah. Tapi itu semua teman-teman mensupport saya, dan apapun yang saya dikasih ujian sama Allah, saya itu yakin bahwa 50.000 tahun yang lalu sebelum bumi diciptakan, jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil saja sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi saya yakin itu, karena ya sudah, cuman pada waktu itu cuma saya berpikir nanti saya manahnya seperti apa. Oh, pertama usaha dulu, saya usahanya untuk mencari nafkah seperti apa, saya belum tahu, nggak ada gambaran, dengan kondisi tangan saya diamputasi, terus memanahnya seperti apa, saya pun belum ada gambaran, dan saya pun belum bisa, posisi duduk pun nggak bisa, masih terlentang saja. Jadi karena benturan dari 9 meter itu, begitu kondisi saya betul-betul nol, terus di situ saya serahkan semuanya, ikhlas, dan saya sadar bahwa ini apa yang Allah kasih ke saya, ujian, ini pasti ada rahasia di balik itu. Dan ini pasti sudah, Allah tidak akan membebani atau tidak akan menguji kita yang kita nggak sanggup. Pasti saya bisa, insya Allah. Gitu. Ya. Menarik nih Bang, maksudnya berarti sebelum ketika Bang Udin habis jatuh gitu ya, berarti sebenarnya ada sebuah mimpi yang akhirnya ya nggak bisa lagi gitu. Berarti sempat ada satu ekspektasi. Betul. Yang pada akhirnya ketika misalnya saya harus diamputasi, berarti ada satu yang buyar gitu ya Bang. Betul. Itu ketika itu apa Bang? Mimpi apa sih sebetulnya yang sempat dipupuk atau ditanam sama Bang Udin sampai akhirnya kejadian tersebut? Ya memang pada waktu itu kan saya main panahan itu lagi bagus-bagusnya, dan mimpi saya mau jadi atlet sampai ke Paralimpik. Artinya kalau di disabilitas itu Paralimpik, tapi kalau di umumnya itu Olimpiade. Itu kan olahraga tertinggi di dunia ya. Jadi memang disaring dari setiap negaranya pun sudah betul-betul yang bagus gitu kan. Di seleksinya juga sudah yang paling hebat di masing-masing negara. Jadi saya impiannya itu, tadinya mau memanah sampai tingkat internasional, untuk membawa nama Indonesia. Nah, tapi ketika Allah ambil tangan saya berpikir ya Allah gimana gitu kan. Ya sudah, saya ikhlas. Pertama saya pada waktu belum ada gambaran apa saya mau usahanya seperti apa, terus memanahnya pakai apa, belum ada gambaran sama sekali. Hanya saya setiap hari punya program supaya bisa duduk seperti apa, supaya bisa berdiri seperti apa. Saya punya program, saya kasih di dinding, saya tulis hari ini saya programnya duduk. Pertama awal duduk, Masya Allah sakit luar biasa. Nah terus pertama saya berdiri pun, saya sempat kunang-kunang, sempat mau pingsan, duduk lagi, istirahat, ambil nafas, berdiri lagi, terus hari kedua, hari ketiga, terus saya lalui, kita syukuri apa yang sudah saya capai, bisa duduk, saya syukuri, besok program lagi saya diri, saya syukuri lagi, terus sampai saya bisa jalan pun masih diseret, kaki satu ya, masih diseret satu, masih diseret terus sambil saya syukuri, terus saya juga program lagi bisa jalan, pas ketika bisa jalan saya langsung sebenarnya ini ya sama istri itu belum diizinkan untuk ke masjid. Saya jadi pada waktu itu siang kejadiannya pas sholat Johor, saya yakin saya bisa ke masjid nih. Tapi kondisi waktu itu masih kayak anak bayi baru mulai jalan gitu loh. Ya. Masih belum stabil karena memang kondisi tangan saya nggak ada itu otomatis kestabilan itu berkurang ya, beda pastinya. Dan juga kondisi saya tuh masih kondisi recovery, masih belum pulih betul. Akhirnya saya ke masjid, saya bersyukur dan teman-teman juga antusias mensupport saya bisa ke masjid lagi. Terus setelah itu saya baru berpikir, setelah saya bisa duduk, bisa berdiri dan bisa jalan, saya berpikir saya mau coba untuk manah lagi. Di situ. Jadi mulai menata mimpi-mimpi yang sempat. Iya, tapi step-stepnya kita harus lalui. Nah,
Jangankan istilahnya kita mana, nah duduk aja saya nggak bisa gimana kan. Nah step dari duduk, dari berdiri, dari jalan, sudah dilalui itu semua. Nah baru saya tekad lagi untuk memanah. Jadi pas awal saya mau memanah itu, saya kondisi masih sakit, saya coba ke klub saya, karena saya masih rindu dengan panahan, saya ke tempat pas, ke klub saya. Terus kata pelatih saya, Coach Herman, tadi ada juga yang videonya yang lagi di samping saya. Itu kata beliau, udah Pak Kholidin jadi pelatih aja di sini. Karena melihat kondisi saya mau narik seperti apa gitu kan. Tapi dengan begitu saya, ya coach, baik coach, saya bilang. Terus dengan begitu saya, mas makin gregetan gitu. Sekali datang, besok saya penasaran datang lagi ngeliat teman-teman pada manah, Masya Allah. Kayaknya enak betul gitu kan. Terus akhirnya ketiga kalinya saya pulang ke rumah, makin bergejolak keinginan saya untuk manah lagi. Akhirnya saya ajak anak saya ajak ke loteng. Di tempat loteng itu ada saya memang untuk latihan jarak pendek, namanya kalau di panahan itu ngedrill, latihan teknik. Saya ke atas, saya bilang ke anak saya, Zulfikar, bantu Abi untuk pasang busur. Setelah terpasang, seteringnya setelah pasang, saya bingung mau narik pakai apa. Itu Sudah pertama kalinya terpasang, Bang ya? Pertama pertama kali mau kembali melakukan comeback lagi ke manah panahan lagi, ya? betul. Nah, setelah itu pun buntu, ya kan. Akhirnya saya berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah jalan keluar, berikanlah sebuah pikiran untuk supaya saya bisa bermanah lagi, olahraga lagi, menjalankan sunnah. Panahan itu kan kalau di Islam itu sunnah ya. Nah terus di situ seketika itu juga saya dikasih pemikiran, string itu saya lilit pakai tali waktu itu sol sepatu itu. Saya lilit, itu pun saya nggak bisa ngelilit karena tangan ini kan nggak terbiasa untuk ini kan, beraktivitas yang kiri. Terus saya berusaha lilit dibantu sama anak. Setelah sudah terpasang, oke, saya melakukan seperti biasa pemanasan. Terus saya pasang aero, masukkan, terus saya coba tarik pakai gigi depan. Saya tarik, saya arahkan ke target, terus saya lepas. Alhamdulillah masuk. Nah di situ awal saya semakin termotivasi lagi untuk mau memanah. Saking asiknya saya melakukan itu terus, akhirnya tidak terasa makan sakit. Karena Oh, saya karena pakai mulut, pakai bibir ya? Ya, pakai mulut, pakai gigi di depan, depan. karena gigi depan itu kan lebih ringkih lah istilahnya. Ya, ya. Nah, saya 3 hari itu kesulitan makan, Masya Allah sampai sakit luar biasa. Terus saya berpikir lagi, apa yang saya harus lakukan? Coba saya pakai gigi samping sini. Saya coba lagi, tembak, sudah mulai lagi. Kok asin-asin apa ini? Masya Allah, ada darah. Masya Allah. Terus, apa lagi yang saya lakukan? Coba pakai gigi geraham. Coba lagi terus kan. Setelah saya coba pakai gigi geraham, wah enak nih Alhamdulillah, dan kuat karena gigi Ya, lebih. lebih kuat kokoh. Nah, dari situ saya awal mulanya untuk mencoba latihan panahan lagi dari jarak pendek, 5 meter, 10 meter, sampai sebulan sama pelatih, Coach Herman itu sudah disuruh lomba lagi. Masya Allah. Wow. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Udin. Tapi kabarnya yang pernah saya dengar kalau narik busurnya itu ya Bang ya, pakai mulut itu setara seperti narik 24 kilo, bener nggak sih itu Bang? Kalau yang saat sekarang ini saya pakai yang gunakan, karena kan saya nembaknya itu kompetisinya itu di jarak 70 meter. 70 meter. Targetnya. Itu saya harus menarik dengan tinggi LBS-nya itu namanya 6848. 48 pon. 48 pon itu setara dengan 24 kilo yang saya tarik. Setiap saya tarik. Jadi beban menarik ya Ban ya? Beban 24 kilo. 24 kilo. Setiap hari. Setiap hari. Luar biasa. Tapi pernah ada cerita gigi sempat copot, itu bener gak?
Alhamdulillah enggak. Enggak pernah nggak sampai kecopot ya. Oke. Oke, jadi kalau saya lihat tuh Bang Udin ini banget ya, persisten gitu ya. Keras kepala tapi in a good way gitu. Maksudnya punya mimpi, kemudian sudah dibolak-balik segala macam, jatuh bangun tapi akhirnya tetap bisa ngelanjutin gitu. Selainnya memang ada support dari keluarga, agama dan segala macam ya Bang ya. Nah, sekarang akhirnya setelah latihan di Paralimpik segala macam, di train, ada coach segala macam, akhirnya bisa dapat medali gitu ya. Ya. Bang Udin consider itu sebagai sebuah keberhasilan dari usaha selama ini kah? Atau seperti apa? Ya, jadi memang kalau saya lihat perjalanan saya, memang tidak mudah ya. Artinya saya dari mulai sama sekali nggak tahu cara narik busur kayak tadi yang saya ceritakan, sampai akhirnya saya mulai lomba-lomba lagi ke Thailand, ke Malaysia, terus juga direkrut sama atlet NPC namanya, NPC DKI. Ya. NPC itu National Paralympic Committee. Nah, setelah itu saya yang tadi main di PON itu, kalau di yang atlet able itu yang normal itu namanya PON, kalau di kami itu yang di disabilitas itu namanya Peparnas, Pekan Olahraga Paralimpik Nasional. Alhamdulillah setara. Jadi setiap event-event itu setara. PON, nanti ada PON, ada SEA Games. SEA Games-nya kalau di kita ASEAN Para Games, nanti yang Para Games-nya, nanti ASEAN Para Games, ASEAN Game, nanti yang kalau di normal itu Olimpiade, di kami Paralimpian. Nah, itu setara. Jadi biasanya event-event itu semua setelah yang atlet able melakukan kompetisi di suatu tempat, itu setelah selesai 2 minggu disterilisasi, baru yang Paralimpiknya atau yang disabilitas yang ikut berjuang di situ. Kayak kemarin saya belum lama ini saya baru pulang dari Cina di Hangzhou. Itu sebelumnya teman-teman yang able itu di sana juga melakukan. Jadi setelah 2 minggu pulang baru yang disabilitas ke sana. Kayak sekarang ini pun teman-teman yang able sedang melakukan untuk meraih tiket ke ke Olimpiade itu lagi. Saya lihat pelatih saya, Coach Denny Deko itu sedang ada di Bangkok. Dan saya sudah ada jadwal tanggal 14 ini saya ke Bangkok juga untuk merebutkan tiket lagi, insya Allah. Iya, luar biasa banget. Jadi hasil medali emas buat Bang Udin adalah sebuah pencapaian harga yang sudah dibayar selama ini Bang ya. Betul. Jadi ketika dari tingkat PON, saya di situ dapat emas waktu di Papua, terus saya direkrut pelatnas, sekarang di pelatnasnya yang disabilitas itu di Solo pemusatannya. Jadi saya sudah 2 tahun di Solo. Pertama saya dipanggil itu untuk event Asian Game atau ASEAN Para Game yang di Solo kemarin. Alhamdulillah saya mendapatkan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Luar biasa. Nah terus kemudian kemarin saya ke Cekoslovakia sana di yang saya takjub ya teman-teman semua ini. Jadi saya merasa saya yang sudah sebegini Allah uji gitu kan, ternyata ada lebih lagi. Ada teman saya dari India itu tidak mempunyai tangan dua-duanya, mereka menggunakan kaki, maaf begini. Manahnya seperti ini. Bang. Oh. Menggunakan kaki diikat di sini dengan, jadi dipasang gini, ditarik. Itu kemarin waktu sama saya di Hangzhou yang dari India itu dapat gold medal atau emas ASEAN Para Games, Masya Allah, luar biasa. Jadi itu satu ya yang saya takjub. Terus juga ada lagi yang lebih takjub lagi apa? Yang sampai saya menangis di sana. Ternyata, Masya Allah ya, ada teman-teman dari memang bawaan lahir ataupun eksiden itu teman-teman itu ada kategorinya itu blind
Jadi tidak bisa melihat. Itu tapi mana? Masya Allah, saya di situ menangis. Kok bisa gitu ya, Masya Allah. Jadi itu yang menjadikan matanya untuk melihat itu coach, seorang pelatihnya. Jadi bedanya kalau saya menggunakan gigi, ada teman-teman yang biasanya amputasi kaki menggunakan tangan dua-duanya. Nah kalau yang tadi nggak ada tangannya dua-duanya pakai kaki, ada satu lagi yang saya bilang tadi lebih luar biasa, tidak mempunyai penglihatan, malah ditutup, semua pakai hitam-hitam atau kacamata. Itu teman-teman itu melakukannya itu arahan pelatih. Jadi kayak gini ya. Yang tidak mempunyai bisa penglihatan itu tinggal melakukan instruksi dengan pelatih. Jadi betul-betul itu matanya, Masya Allah. Jadi udah serahkan semua ke pelatih. Itu luar biasa. Saya melihatnya, Masya Allah, ini kok bisa gitu yang saya nggak sangka. Sedangkan memanah itu kan memang kayak saya sendiri kan ada masalah sedikit kayak silinder, kayak mins gitu kan. Itu bermasalah, itu nggak pakai menggunakan mata, Masya Allah. Itu yang jadi saya lebih, Masya Allah, luar biasa. Allah berikan semuanya di sini. Kalau kita semangat, kita mau berusaha, kita berdoa, pasti bisa ada jalan keluarnya dan pasti impian kita itu bisa tercapai itu semua. Bang, coba bantu saya ya. Gimana sih sebenarnya punya tekad, kemudian punya apa ya, batunya gitu, persistennya dari membuat dalam sebuah karakter gitu Bang. Karena mungkin buat saya yang saya orang normal gitu ya, puji Tuhan. Kemudian keterbatasan ada, keterbatasan versi saya gitu. Tapi saya tuh kadang punya rasa malunya adalah ketika saya nggak bisa punya rasa, kadang ya ada rasa daya juang yang masih kurang gitu. Kadang kalau ngelihat teman-teman yang mungkin mohon maaf misalnya difabel atau mungkin ada bawaan kekurangan dari lahir, itu mereka bisa punya keinginan gitu ya, kekuatan yang lebih gitu. Mungkin kalau kita ngasih 100, mungkin dia bisa ngasih 120 atau 150 gitu. Coba penjelasan nggak Bang, apa sih sebetulnya yang terjadi dalam pikiran gitu? Jadi ini ya, apa namanya, mindset ya, artinya pertama itu niat ya, niat kita tanamkan. Kalau kita ingin keinginan sesuatu kita tanamkan, apa cita-cita kita misalkan. Nah, tanamkan, setelah itu setelah sudah ditanamkan dengan kuat di hati kita, nah baru kita realisasi dengan action-action. Kayak misalkan sekarang begini, kalau niat kita nggak kuat, ya nggak kuat. Kayak misalkan puasa, kita sehari makan bisa sehari 3 kali. Waktu pagi kita udah lapar kalau nggak niat, nggak puasa. Siang pun begitu kan. Tapi kalau sudah kita niatkan untuk puasa hari ini, walaupun tadi belum makan istilahnya kan, niat sampai bisa sampai maghrib gitu istilahnya. Nah itu niat itu dari awal niat kita tanamkan dengan kuat. Nah itu yang akan nanti bisa kayak meriset, membawa badan dan tubuh semua otak kita mengarahkan ke situ. Mengarahkan, iya. Jadi tanpa disadari berarti ya itu ya? Iya, tanpa kita sadar. Jadi kayak kalau saya kadang-kadang kalau lagi melakukan event sesuatu lomba itu kan ada pressure yang sangat kuat ya. Artinya kita tahu ini teman dari India, dia yang menang di Paralimpik kemarin di Tokyo atau di mana. Nah itu sedang tanding sama saya kan, otomatis saya, wah ini jagoannya gitu kan. Nah, itu ada pressure tersendiri. Nah saya melakukan itu, saya harus ajak ngomong diri saya. Ajak ngomong, kita perintahkan tangan, kita ajak ngomong, kita ajak istilahnya bisa, ayo kita bisa lakukan step by step, kita lakukan dari gerakan A sampai Z yang seperti biasa, kita bisa kok, nembak 10 pun kita bisa kok gitu kan. Seperti itu. Jadi
jangan sampai terpengaruh sama hal-hal yang ini sudah jago, ini sudah sulit aja lah gitu ngelawannya gitu. Nah, mindset-mindset seperti itu yang kita harus hilangkan. Justru itu bisa, mereka teman bisa, kita pun harus bisa begitu harus. Jadi punya mindset yang kuat dan mungkin kalau kita lihat di sekitar kita, dia lebih jago nih gitu, atau mungkin ternyata situasinya sulit gitu. Tapi kita tetap ini ya Bang, ya, tetap punya menanamkan rasa kalau orang lain bisa, kita pasti bisa. Gitu, Ya, seperti itu. Terus juga dari segi hal usahanya juga. Sekarang gini, setingkat pelatnas, saya ada pelatnas. Jadi saya punya program, namanya itu ada program persiapan umum, ada persiapan khusus, ada aklimasi, terus ada namanya nanti pas ketika mau selesai, mau deket-deket event itu biasanya kita malah game, enjoy, jadi bikin enjoy. Jadi nggak ada tekanan. Malah kalau yang persiapan khusus, saya sehari harus menembak 600 anak panah. Sehari, Bang. bayangkan. 600. Iya, 600 yang saya tembakkan. Sampai pelatih saya nggak tega. Kalau Pak Holidin nggak kuat, sakit, nggak apa-apa 500. Nggak, saya kuat coach, saya bilang. Padahal sakit saya sampai hotel pun, saya langsung ngambil es, Press. terus juga kami juga di sana ada program kalau hari Sabtu itu recovery, direndam pakai RS. Jadi itu betul-betul untuk relaksasi dan renang. Nah, jadi programnya sudah semuanya tinggal kita ikutin semua. Nah, dari apa yang kita lakukan itu, kalau misalkan lawan kita atau dari negara mana punya program, itu pasti bisa di atas saya programnya. Jadi saya mindsetnya, ini teman-teman di sana latihannya seperti apa ya? Mungkin lebih keras lagi, apalagi di Cina kemarin. Itu di Cina luar biasa banget karena memang itu sudah manah itu udah kayak nggak mikir gitu. Nah itu kita yang akan kadang kalau kita banyak mikir macam-macam itu terfokusnya terpecah. Jadi betul-betul kita kuatkan diri kita dulu. Sama ini apa namanya? Yang jadi kuat lagi supaya kita bisa tadi pertama mindset, terus saya yang bikin mau mengalir, saya lakukan ini semua, nggak ada tadinya juga saya cita-cita untuk jadi atlet. Nah terus akhirnya pas saya lakukan, terus saya jalan, saya berusaha, kenapa apa namanya, kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Kan saya harus bisa dan saya harus berlatih lebih giat lagi seperti itu. Nah terus juga saya punya yang tadi saya bilang, saya di titik nol itu doa saya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, supaya bermanfaat seperti apa? Nah, kita berarti kan harus bisa untuk diri kita sendiri itu udah bisa tercukupi istilahnya untuk dari segi mentalnya lebih kuat. Jadi dari situ kita bisa melihat hasil yang kita sudah berusaha, kita raih gitu kan. Kayak kemarin alhamdulillah waktu saya di Ceko itu, alhamdulillah saya ada 6 atlet yang dikirim ke sana, termasuk saya. Yang qadarullah yang cewek itu yang perempuan namanya Irma itu tidak lolos klasifikasi. Jadi sampai sana sudah berjuang 1 tahun. Jadi kalau di pelatnas itu kita dipanggil untuk suatu event dari Kemenpora itu sudah diprogramkan. Januari dipanggil pelatnas, kita training camp di hotel Saijaya, saya training campnya di sana. Jadi latihan, pulang, istirahat, latihan, pulang, terus setiap hari. Terus itu sudah hampir 1 tahun, teman sampai sana ternyata nggak lolos. Jangankan main, masuk ke ruangannya nggak boleh. Karena di sana pakai ID, yang mau masuk itu harus terdaftar. Jadi pas ketika dicek, maaf teman saya itu agak gini sedikit kakinya. Agak kecil sedikit, jalannya juga agak susah, tapi tidak masuk klasifikasi di sana. Akhirnya tinggal di hotel aja, terus juga saya bilang ke teman saya untuk besarkan hati, saya bilang, Irma, ini semua sudah takdir, saya bilang. Kamu sudah berusaha 1 tahun untuk ninggalin keluarga, saya pun sama kan, saya punya keluarga, saya udah ninggalin di sana.
Tapi ini yang ternyata terjadi, saya bilang, ini pasti ada rahasia lagi di balik ini. Allah kasih untuk kamu. Pasti kamu bisa hadapi ini semua. Tadinya nggak mau makan, teman itu Irma. Alhamdulillah, setelah saya omongkan seperti itu, saya berikan pengarahan. Alhamdulillah, mulai udah enjoy aja hadapi hidup ini. Enjoy, mengalir, jalani. Yang penting kita berusaha apa yang mau kita capai, kita coba lagi. Kayak gitu. Nah, Menarik alhamdulillah di Bang. sana dari atlet jadi 5 atlet. 5 orang ya? Ya, yang Putra, saya, Ken, sama Wawan, alhamdulillah dapat tiket untuk Paralimpik Asia, Paralimpiade untuk Paris nanti di 2024. Alhamdulillah. 2024, luar biasa. Bang, berarti ini kan sebenarnya kalau dilihat Bang Udin ini kan pernah ngomong segini, kalau mau naik kelas, sesuatu itu harus diuji dulu. Ya, betul. Saya setuju. Maksudnya Bang Udin mungkin sekarang udah naik kelas dari versi Bang Udin yang sebelumnya ke yang versi sekarang gitu. Ya. Dengan banyaknya keterbatasan, kesulitan dan lain-lain. Nah, boleh diceritain nggak? Maksudnya harus diuji dulu seperti apa sih dari versi Bang Udin? Iya, memang setiap individu atau pribadi itu kan Allah ujinya masing-masing. Jadi ketika Allah uji atau masing-masing ini diuji, ada yang mungkin maaf ya belum dikasih keturunan, itu pun semua Allah uji semuanya. Terus ada kayak saya seperti ini, ada teman saya sendiri lagi touring terjatuh, kena pinggangnya selama 3 tahun belum bisa menerima keadaannya. Tapi saya kasih motivasi, alhamdulillah dia kaget. Bilang ke saya, Bang Holidin berapa lama istilahnya masa-masa down gitu kan. Alhamdulillah saya nggak down. Ketika jatuh saya bersyukur, maksudnya saya ikhlas, saya jalani dan saya mau berbuat yang lebih baik lagi, itu aja saya bilang. Jadi kalau mindset kita wah begini keadaan nanti begini, mengurungkan diri, wah itu makin drop terus, makin drop, dan tubuh kita itu semakin juga untuk apa ya, bekerjanya itu lambat. Jadi malas untuk bergerak kayak gitu kan. Mindsetnya jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau bisa terus, insya Allah terus naik terus. Jadi yang Allah uji kayak gitu itu sebenarnya lagi tahap-tahap kita untuk naik kelas lagi. Nanti setiap naik kelas kita diuji lagi, terus kita lakukan apa yang terbaik lagi. Seperti itu. Jadi setiap fase kehidupan ketika naik kelas punya ujiannya masing-masing gitu ya. Masing-masing, betul. Tinggal seberapa kita bisa, tadi mungkin kalau cerita Bang Udin, acceptance, yang mungkin tadi teman Bang Udin yang nggak bisa menerima kalau dia mungkin tadi kecelakaan atau segala macam. Jadi mungkin di sini formulanya tetap ada acceptance ya Bang ya, maksudnya ikhlas dalam menerima, kemudian gimana caranya kita merubah kesedihan itu menjadi bensin kita lah ya, ibaratnya gitu ya Bang ya, untuk melanjutkan stage yang lebih sulit lagi dengan ujian yang beda juga gitu pasti ya Bang ya. Oke, nah berarti sekarang itu Bang Udin kalau kita ngomongin soal potensi gitu ya, ketika dengan kondisi sekarang ini, apakah Bang Udin baru bisa baru bisa menemukan potensi, karena mungkin potensi kan kadang juga ditemukannya juga nggak mudah gitu ya, tetap mesti ada ujian juga atau ada hal sulit. Ketika kita bisa menyelesaikan itu, muncul tuh potensi-potensi yang ternyata misalnya saya gitu ditempatkan di tempat yang sulit, baru saya punya kelihatan nih potensi yang dalam diri saya yang mungkin selama belasan tahun atau puluhan tahun nggak pernah ada gitu. Kalau versi Bang Udin gimana? Apakah potensi yang di dalam diri Bang Udin itu memang ada, memang udah ada gitu ya, atau memang justru menambah potensi baru ketika ada masa-masa sulit itu, Bang? Ya. Jadi memang di diri kita masing-masing sebenarnya udah Allah kasih kekayaan ya, kayak potensi itu ada semua di kita. Tinggal kita gimana menggalinya aja untuk menjalankan. Kayak saya sendiri pertama kali saya terjatuh dari segi nol gitu ya, dari betul-betul nggak bisa apa-apa, kayak anak bayi lagi, ditambah waktu itu sebulan sebelumnya ditambah waktu itu saya dagangan usahanya pun lagi
nol Ya. juga. Wah, betul-betul lagi masa-masa yang sulit istilahnya. Tapi di situ semua saya pasti bisa menghadapi ini semua karena memang kayak misalkan ini istri aja sampai nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak berpikir kok bisa lagi gitu. Jadi saya cerita sedikit, waktu pertama saya mau belajar mobil lagi saya juga bingung gimana, tapi saya yakin saya bisa. Ah. Nah, mobil saya manual. Saya Sampai sekarang hari iya, ini saya bawa mobil manual. bawa mobil manual. Oke. Manual. Boleh share nggak Bang Hah? gimana ketika lagi ini Ya. kesulitan-kesulitan dari awalnya gitu Nah sampai. itu. Jadi saya mindsetnya pertama adalah saya bisa. Insya Allah saya bisa. Saya lakukan. Nah waktu itu istri saya tahu pasti ini nekat. Kalau saya modelnya orangnya nekat. Kalau dikasih tantangan saya nekat terus. Maksudnya saya akan coba gitu kan. Nah istri saya suruh anak saya dampingi kalau manasin mobil kan. Saya mobil nggak udah pakai lama karena saya nggak dipakai lama karena saya lagi recovery itu kan. Ada sebulanan lebih. Nah akhirnya saya pingin bawa mobil lagi gitu kan. Saya coba, saya pas panasin, saya didampingi sama anak. Saya bilang, saya bisa yakin nih. Tinggal saya gimana nanti istri kan bilang jangan sampai apinya ini saya ini keluar gitu kan, Ya. panasin. Tapi saya di situ nekat. Akhirnya gini, nekatnya gini. Saya bilang ke anak, kamu merem, coba rasakan ada perubahan nggak saya bawa mobilnya. Anak disuruh merem dulu. Suruh merem dulu. Oke. Cobain atau gredek atau gimana gitu. Coba. Pertama, start udah, saya masukkan gigi. Biasa sama kopling gitu kan, biasa jalan. Terus nambah gigi, terus berhenti gimana? Gimana? Ada perubahan? Gak ada. Oke, kita keluar. Saya keluar, langsung nekat. Waktu itu kan memang saya ditinggalnya di kebun kacang. Ayo kita beli makanan ke Ben Hill, saya bilang. Itu jauh ya Bang Wadal ya? Iya. Jadi ternyata memang kalau kita kemauan kuat, ternyata memang kan kalau mobil masih balance itu kan apa ya? Kita ketika 1 detik atau 2 detik kita lepas itu masih nggak ada masalah. Ketika mau lagi gigi 3 aman. Dan saya buktikan memang kalau kondisi lurus itu sekitar berapa detik ya, 5 atau 6 detik itu sengaja saya kadang-kadang ini apa namanya ke bercandain anak gitu kadang-kadang. Saya lepas Setirnya. untuk nyoba itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah itu dari situ saya jadi tahu oh nggak ada masalah. Ternyata jadi bisa saya bawa mobil lagi alhamdulillah kayak gitu. Padahal tadi mungkin nggak kepikiran abangnya bisa bawa mobil padahal ya. Oke, berarti kalau saya boleh ngerangkum gitu ya Bang ya, sebenarnya kan ada banyak faktor gitu ya untuk membentuk, atau membentuk sih sebenarnya lebih bagaimana cara kita merubah keterbatasan dan kegagalan itu menjadi mungkin satu gimana cara kita bisa melanjutkan, yang kedua gimana cara kita bisa menggali potensi gitu ya. Kalau misalnya melanjutkan ya tadi mungkin kalau Bang udah share ya kita punya niat gitu ya, punya kemauan dan ya kita mungkin nggak perlu melihat orang lain ya. Maksudnya kita mengkonsider orang lain sebagai justru kalau kita nggak ada mereka, kita malah jadi nggak bisa berkembang gitu ya. Maksudnya Bang selalu pasti kan kita harus bisa lebih baik daripada orang lain gitu ya. Kalau untuk membuat atau mengeluarkan potensi yang ada dalam diri kita adalah yang tadi yang sudah Bang Udin bilang ya, kita harus berani mencoba gitu ya Bang ya. Gitu. Karena tadi mungkin kalau contohnya tadi nyetir mobil mungkin nggak pernah terbayangin sebelumnya bisa nyetir mobil manual balik lagi gitu ya nyetir, tapi akhirnya ya ada kemauan juga akhirnya bisa kesampaian gitu ya. Kesampaian. Oke. Dari Bang Udin ada yang mau ditambahkan buat teman-teman di sini sebelum kita closing kali ya Bang ya? Iya, Ada yang mau ditambahkan mungkin? Tanya jawab kali enggak ya? Setelah ini kalau serta jawab. Ini aja jadi pesan saya untuk teman-teman semua. Jadi apa ya? Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha, mau ikhtiar semaksimal mungkin kita. Nah kita nggak ada yang nggak mungkin. Pasti kita bisa lakukan itu semua. Dan kita tuh apa yang kita bisa nilai apa namanya? Nilai jual kita adalah kayak semacam
kalau di kantor kita berprestasi, kayak saya juga berprestasi, itu ada harga jualnya. Artinya kita untuk menjadi prestasi itu kita harus lakukan step-stepnya, langkah-langkahnya. Jadi kita harus tahu, kita ikutin. Nah, insya Allah dari wanjada wajada. Jadi apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan itu pasti kita mendapatkan hasilnya. Artinya kita usaha sungguh-sungguh, berikhtiar, atau setelah itu kan baru tawakal. Pertama kan kita usaha, terus terakhirnya adalah tawakal. Jangan tawakal dulu, udah pasrah duluan. Jadi ketika kita udah usaha, berdoa, baru ikhtiar. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi merangkum semuanya tadi ya, Ya. ditambah dengan tawakal dan ikhtiar. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, dari Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya ke Bang Udin, atau ingin mau mengamini juga boleh. Silakan, kita buka berapa ya? 3 mungkin pertanyaan. Silakan. Pak Dino mungkin mau bertanya, Pak Dino? Pak Dino nih atlet juga, Pak. Oh ya, silakan Ibu. Ya. Nggak nyanyi, janji nggak nyanyi. Iya. Tadi satu hal yang saya paling nyantol banget itu ketika memang dari masa mudanya tuh sudah punya apa ya, imannya tuh memang udah terbangun dari sebelum berbagai macam hal terjadi gitu ya. Bang Udin, itu poin yang saya pikirin ya, memang pasti menyadari bahwa dalam kehidupan up and down Tuhan kasih cobaan gitu ya. Cuman yang saya bayangin lagi sekaligus bertanya nih Bang Udin, kan waktu kita mengalami kesulitan tadi kecelakaan dan segala macam itu, istri gitu mungkin anak gitu ya atau keluarga, justru mereka yang terpuruk. Kadang-kadang gitu ya, keluarga kita yang justru malah sedih banget, sementara kitanya enggak kok aku tough gitu ya. Nah gimana sih waktu itu prosesnya Bang Udin bisa akhirnya juga memberikan atau mengencourage keluarga bahwa kita bisa bareng-bareng bangkit lagi gitu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya jawabnya. Jadi memang pada waktu itu pas kejadian saya diamputasi, besok paginya pun saudara keluarga Handetolan itu pada datang kan. Sampai kakak ipar saya pun menangis waktu itu. Kamu nanti gimana untuk cari nafkahnya gitu kan. Terus juga di lingkungannya seperti apa bergaulnya gitu. Saya bilang, insya Allah saya siap dengan lembaran baru. Saya bilang gitu kan ke saudara-saudara juga. Terus yang apa ya, jadi lucunya itu pas saudara datang ke rumah tuh saya lagi latihan, nggak ada di rumah. Jadi wah ini yang ditengokin kok nggak ada gitu kan, malah lagi latihan. Jadi dari situ wah ini udah istilahnya udah sehat lah, istilahnya udah bagus. Jadi di situ saya tanamkan juga ke keluarga khususnya, ya saya bisa kok gitu kan. Jadi apa namanya, memberikan kepada saudara-saudara, keluarga ataupun anak, pasti kan ada sedih rasakan, pastikan kalau dengan melihat kondisi saya seperti ini. Tapi memang ini jalannya untuk saya bisa bangkit dan kasih ujian kayak gini. Terus saya kasih selalu ke istri, ke anak itu apa semacam ini loh, step-stepnya yang Allah kasih ini ternyata luar biasa. Saya bisa begini, terus dari tadinya dari klub ke Pelada, ke apa namanya pelatnas. Sekarang saya bisa waktu ASEAN Para Games itu saya sampai merinding, nangis, segala macam pas ketika Indonesia Raya dikumandangkan kemarin, Masya Allah. Saya ya itu, jadi luar biasa. Jadi saudara sama teman-teman juga pada apa ya, jadi kagum gitu kan. Tapi itu semua saya yakin memang sudah digariskan. Jadi kita tinggal menyambut apa yang ada di depan itu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Terima kasih Ibu Yesita. Ada lagi?
Bang Udin, terima kasih. Terima kasih banyak untuk inspirasinya. Saya sangat belajar banyak juga. Tadi dari awal saya udah catat banyak tuh, Bang. Mulai dari pertama mesti ikhlas dulu, apa-apa jalannya ada berapa? 8 tuh saya catetin. Cuman ada 2 pertanyaan. Tadi ada 3 tapi 1 udah terjawab. Yang kedua itu pertanyaannya, kan waktu Bang Udin itu mulai lagi tuh pakai ini ya, pakai mulut, sakit gitu, berdarah-darah. Itu Bang Udin tuh tahu ini memang mesti jalannya itu berapa lama? Kan bisa aja kita udah coba, udah gitu, ah udahlah gitu, ini kayaknya nggak mungkin lah kita kembali ke yang lalu gitu ya. Apakah langsung seperti ikhlas kan langsung tadi? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apa Bang Udin pernah refleksi balik nggak? Apakah kalau misalnya Bang Udin waktu itu masih punya tangan yang utuh, apakah Bang Udin bisa seperti sekarang? Atau apakah Bang Udin merasa ini pasti bisa lebih baik daripada yang lalu? Kira-kira gitu. Terima kasih, Bu. Jadi yang pertama tadi, Berapa lama ketika Oke. Bang Udin mencoba kembali itu? Oke. Berapa lama lagi untuk bisa ini? Ketika itu memang ini, Bu. Jadi kalau sudah kita tanamkan di diri kita ikhlas, terus juga kita sudah apa ya? Jadi kayak di badan kita itu sudah menerima apa yang Allah atau Tuhan kita ini berikan kepada kita. Itu nggak cukup, nggak butuh waktu lama, Ibu. Waktu itu saya cuman butuh waktu pas kejadian jatuh sampai saya punya program duduk sampai jalan itu 3 minggu, Bu. Saya recovery itu dan alhamdulillah mental saya nggak terpuruk, artinya saya apa namanya, terus bangkit mau mencoba lagi dan ketika saya memanah pun pas ketika saya bisa itu langsung 3 minggu itu langsung saya sudah diikut sertakan untuk lomba lagi, Bu. Kata pelatih saya, kamu lomba itu nanti nggak usah mengharapkan menang. Kenapa? Kan baru mencoba lagi kayak Betul. dari awal lagi kan. Baik coach. Jadi kamu di sana itu ya silaturahmi aja untuk saya juga yakin dan saya juga apa namanya untuk membiasakan dengan apa yang ada sekarang ini gitu, Bu. Jadi alhamdulillah setelah saya itu jalani event pertama kali 3 minggu saya lakukan, kedua sudah mulai naik, Bu, dari 15 besar, event keduanya jadi mulai 10 besar, dan event ketiganya itu juara 3 saya. Itu di UI Open waktu itu diikuti 165 peserta dan teman-teman semua itu normal. Saya yang hanya menggunakan gigi saya sendiri. Alhamdulillah saya juara 3. Wow, luar biasa. Jadi nggak perlu membutuhkan waktu lama ya Bang ya. Memang tekadnya memang udah ini tekadnya banget ya. kuat, bulat, udah gas terus istilahnya. Gas terus. Nah, pertanyaan tadi yang kedua, pernah nge-reflect balik nggak ketika waktu sebelum kejadian kecelakaan tersebut kayak Bang Udin, apakah merasakan memang ini jalannya bisa lebih jauh gitu dibandingkan dengan versi Bang Udin sebelumnya? Ya, jadi memang saya juga pernah berpikir juga kayak gitu. Cuman pastinya lebih apa ya, kalau saya lihat sih kalau saya menggeluti di Panahan ini, Bu, kalau di yang normal itu memang persaingannya lebih ketat, Bu. Lebih ketat, memang saya juga bisa, saya yakin. Cuman apa ya, sejarah mencatat di archery yang parahnya baru kali ini lolos ke Paralimpik. Dan saya termasuknya itu 3 orang. Jadi luar biasa banget. Jadi waktu saya melihat ke belakang, kalau misalnya saya dulu mungkin ya memang kan kalau saya yang yakin itu nggak boleh berandai-andai, Bu, ya. Jadi yang pasti aja di depan kita begini ya udah lakukan gitu. Ya kalau saya melihat itu tadi saya bilang persaingannya lebih ketat, Bu. Lebih ketat dan kalau kita memang di saya pun ada setiap per 3 bulan itu ada namanya seleknas. Jadi diseleksi lagi yang di peringkat 3 udah ketar-ketir turun. Kayak juga di pelatnas yang umumnya itu kalau sudah peringkat 3, peringkat 4 wah sudah pasti digantikan dengan yang baru gitu.
Nah, saya di sini di para archery, para games di Paralimpiknya Indonesia NPCI itu saya paling senior, Bu. Saya sekarang umur 46 dan teman-teman itu ada yang 18, ada yang 20, ada 22, paling ininya 30. Jadi saya paling senior dan saya yang selalu memberikan kadang-kadang motivasi, nasihat ke teman-teman semua gitu, Bu. Alhamdulillah, jadi dimanapun ya kita harus optimis. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Apapun kondisinya, ditempatkan di posisi manapun, apapun, ada optimis di situ ya Bang ya. Oke, mungkin satu penanya terakhir. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, sangat memberikan inspirasi. Pertanyaan saya adalah faktor pendorong paling besar apa yang bisa Bapak lakukan sampai Bapak di posisi sekarang? Selain faktor dari keluarga, apakah itu karena mimpi Bapak yang begitu besar untuk sebagai pemanah atau ada faktor lain yang membuat Bapak sampai di posisi sekarang? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Memang jadi pertama-tama saya untuk balik lagi, Bu. Balik lagi untuk tekad yang kuat untuk balik lagi memanah. Jadi saya belajar sedikit tentang ilmu panahan dari awal gitu kan. Jadi ternyata memanah itu, Bu, itu olahraga yang langsung Allah turunkan. Jadi yang Allah perintahkan melalui malaikat. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Ketika melakukan Nabi Adam melakukan pelanggaran terus diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu meminta kepada Allah, ya Allah, saya dengan apa saya bisa makan karena di sini nggak ada apa-apa dan saya cuma berdua itu. Nah, ketika itu Allah turunkan busur panah pertama kali di dunia. Jadi busur panah dan panah terus diajarkan sama malaikat. Dan di situ saya malah, luar biasa sekali ini olahraga panahan gitu. Jadi di panahan itu satu-satunya. Terus keduanya di panahan ini seperti apa ya? Saya bayangkan itu ada semua di diri kita. Kita harus melakukan kejujuran, kita harus melakukan fokus, kita harus melakukan kesabaran. Di panahan itu semua tercakup semuanya. Kenapa kita harus melakukan kesabaran? Kalau kita sedang aiming, kita bidik, itu ada step-stepnya. Jadi kita bidik dulu, kita harus ketat semua, kita harus hitung 3 kali, baru kita rilis. Jadi pas kita tarik, kita rilis, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Itu pasti tidak konsisten. Jadi itu fokus, sabar, fokus itu kita betul-betul hilangkan pikiran yang ada di dalam kalau kita sudah di garis tembak, apalagi menghadapi lawan kita yang lebih jago istilahnya, itu harus balik, hilangkan fokus, harus fokus dan harus balik, jangan kita abaikan yang lain. Jadi kita abaikan yang lain, urusan yang lain, entah di rumah, entah di mana, abaikan semua, kita fokus. Saat ini harus kita lakukan adalah step-step dari A sampai Z ketika kita memanah. Jadi itu yang kita harus review terus. Yang menjadi kefokus itu jadi bulat, jadi satu yang akan menjadikan kalau di panahan itu konsisten dan grouping di kuning semua. Jadi yang saya pertama itu olahraga yang pertama kali diturunkan sama malaikat, terus juga banyak hal yang kalau di panahan kayak teman saya punya ada semacam privat juga, ada yang autis, itu tadinya nggak bisa sama sekali untuk diem. Ini bahaya, memang kalau ini harus ekstra, kalau yang autis gitu ya teman-teman nih punya anak tuh nggak bisa diem ke sana, terus ketika kasih perintah sama saya kasih perintah, nggak boleh melewati garis shooting line karena itu berbahaya dan bisa melakukan kesalahan sedikit bisa fatal akibatnya, terus juga bisa bahaya, nanti bisa kena hukuman. Jadi mulai dengar terus
lama-lama bisa fokus sampai 1 jam. Tadinya anaknya itu ibunya bilang itu paling berapa menit udah. Pun kayak gitu. Pelajaran apa yang dilakukan diperintahkan sama ibunya itu paling nggak berapa lama tuh fokus hilang. Ketika melakukan olahraga panahan terus diajarin terus bisa fokus lama dan ibunya sangat senang sekali ada perkembangan yang cukup baik kayak gitu. Terima kasih. Sudah ya, Bu? Oke, terima kasih Bang Udin. Gimana timer sudah cukup? Oke. Oh, ada feedback. Oke. Berarti kita tutup saja sesi sharing dan discussion pada pagi ini. Terima kasih banyak Bang Udin untuk waktunya di tengah-tengah kesibukannya ya. Sekarang berarti berdagang ya Bang ya? Di belakang juga ada, apa tuh Bang? Sebenarnya di belakang tuh ada apa sih? Iya, jadi saya tadi sempat paginya itu memang saya usahanya kan bubur ayam, saya bawa bubur ayam untuk sama dari Ibu Vicky untuk buat dicoba, itu memang saya yang buat. Terus juga saya minta kepada teman-teman semua untuk doa ya, mendoakan saya untuk nanti di Paralimpik untuk bisa membanggakan Amin. Tepuk tangan. Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita menyudahi acara ini ada bingkisan buat Bang Udin dari Abati Group. Mungkin akan dibawakan oleh Ibu Suryani. Saya merasa sangat bersyukur ketemu Pak Kholidin. Ya, beliau adalah orang yang menggunakan iman dalam seluruh hidupnya. Dan itu merupakan sumber kekuatan bagi kita. Semoga pelajaran hari ini yang kita dengar dari narasumbernya langsung, biasanya kami pakai pembicara, Pak. Nah, ini dengan pelaku, beda kan ya? Berasa nggak bedanya? Berasa ya? Ya baik. Terima kasih Pak Kholidin. Mohon diterima barang kecil dari kami. Terima kasih. Oke, mungkin setelah ini kita foto dengan Bu Ede, Bu ya. Mungkin Bu Indria dan Pak Erwin. Oh, baru jalan. Oke, berarti bertiga ya. Oke. Kita kan foto di sini ya Bang ya. Berarti bertiga. Oh. Terima kasih banyak Bang Udi, terima kasih banyak semuanya. Oke. Ya. Oke, buat teman-teman terima kasih untuk kedatangan ya di Ngopi Moka pada bulan November ini. Dan ini kita langsung tutup aja kali Bang acaranya ya. Oke, di belakang sudah ada cemilan, ada bubur. Oh iya bener. Iya. Langsung aja rame-rame kali ya. Kita grup foto aja kali ya. Yuk teman-teman bangkit berdiri kita. Oke. Oh ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Zoom atas partisipasinya. Jangan lupa untuk registrasi Kumpar di link /Abati Group. Bye-bye.
berfoto dengan Pak Kholidin nanti buat ditunjukkan ke istri kita, anak kita, suami kita ya. Karena semangat dan iman Pak Kholidin itu benar-benar yang